tomat cherry. Itu saya cuci, dimakan. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Slow Livinger. Saya Budi Purnomo. Ini tak terasa, alhamdulillah sudah 2 tahunan kami pindah dari Bekasi. Ya, kami ada rumah di Bekasi, di Jakarta. Pindah ke Dusun Sokomartani. Ini di daerah Merdikorjo, Sleman, Yogyakarta. Jadi tak terasa udah 2 tahun nih. Jadi saya mau memberikan testimoni atau review lah ya, mengenai perjalanan kami, hijrah kami ya, dari Bekasi ya, Jakarta, ke salah satu desa atau kampung di Jogja ini ya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk teman-teman yang ya mungkin punya rencana di masa pensiun atau masa purna bakti, pindah dari kota besar ya, seperti Jakarta atau Bekasi atau Surabaya atau manapun, pindah ke kampung yang sekampung-kampungnya, sedesa-desanya. Ini bisa beri inspirasi karena banyak juga ketakutan-ketakutan yang kita rasakan. Nanti bagaimana tinggal di desa, adaptasi dan segala macam. Saya mau coba kupas ya, saya kupas dari versi kami, dan kebetulan ketika hijrah di sini kami memang sudah bertekad akan berslow living. Jadi kami akan mengadopsi gaya hidup slow living. Kita belajar, kita searching dan segala macam, dan akhirnya kita bikin slow living ala kami sendiri yang kami sebut dengan slow living ala rumah Soko. Ya, kita kupas ya sobat ya. Menurut saya ada 3 tahapan penting ya ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi perbedaannya cukup ekstrim ya. Jadi kami tinggal di kota ya, yang notabene sangat kota lah ya, dengan pekerjaan juga di kota ya. Kebetulan saya lahir besar di Tanjung Priuk, Jakarta. Terus kita juga beli rumah di Bekasi, kita tinggal di Bekasi juga ke Jakarta ya. Jadi kurang lebih besar hidup di sana ya, berkarir di sana, saya berusaha di sana, saya punya usaha di sana, pernah bekerja juga di sana semuanya. Yang tiba-tiba nanti akan ke satu lokasi, satu tempat desa yang berbeda sama sekali. Dan kebetulan saya memang sudah berencanakan dan pindah ini di masa-masa usia 50 tahunan ya. Jadi saya tidak pensiun karena saya tidak bekerja di institusi atau di lembaga baik swasta maupun pemerintah. Saya punya usaha sendiri ya, masuk usianya saja usia pensiun, tapi secara aktivitas saya tidak pensiun dan saya tidak suka istilah pensiun ya. Jadi ada 3 tahapan tadi seperti saya bilang. Yang pertama adalah tahapan yang cukup berat ya, yang saya sebut dengan masa adaptasi ya. Dan berikutnya dari masa adaptasi ini ada hal penting yang kita akan hadapi, adalah sesuatu hal yang baru yang belum pernah kita lakukan, kita alami waktu kita tinggal di kota. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Oke sobat. Oke, kita lanjutkan sobat. Jadi dalam masa adaptasi ini yang paling berbeda menurut saya adalah suasana ya. Suasana berbeda sekali.
Dulu di sana pasti biasanya bising ya. Bising artinya ya jarang sekali kita berada di suasana yang hening gitu ya. Yang nggak ada suara apa-apa gitu ya. Cuman ada suara alam, jangkrik, ayam. Jarang sekali kita temukan di sana ya. Jadi sepi, terus ramai ya. Ini yang harus kita adaptasikan. Biasa di tempat, ada orang yang nggak suka di tempat sepi gitu karena biasa ramai. Di sana di Jakarta Bekasi kita tetanggaan dempet-dempet ya. Jadi istilahnya tetangga ngobrol di rumahnya aja kita bisa dengar. Nah di sini nggak ada kayak gitu. Di sini benar-benar sepi ya. Jadi ini juga satu hal yang menurut saya di awal-awal ya kayaknya harus adaptasi gitu ya. Berikutnya kita terbiasa satset di sana. Terbiasa ya semua harus dilakukan secepat mungkin dan dalam tanda kutip agak terburu-buru gitu ya. Semuanya wah gitu ya. Nah di sini kok enggak ya? Di sini pas kita di sini kita lihat kok orang-orang pada slow gitu ya, pada slow yang nggak ada yang gerasa gerusu gitu, semua kayak santai saja dijalani. Ini juga berat buat kami ya. Kita biasa ini ya suka gemes gitu ya. Suka gemes agak pelan-pelan banget gitu ya, tapi mau nggak mau kita lama-lama harus beradaptasi dengan suasana di sini. Dan di sini yang adaptasi yang cukup baik mungkin terkait dengan kualitas udara ya, kualitas udara, kualitas air ya. Kami tinggal di desa di Sokma ini, dusun Sokamartani ini cenderung masih fresh, masih banyak pohon. Rumah ada nggak banyak ya, tapi masih banyak lahan perkebunan, kebun-kebun, kebun salak sama apa saja lah. Artinya udaranya masih fresh, alami ya. Ini juga satu adaptasi yang menyenangkan ya, bahwa kita punya udara yang lebih baik. Dulu di sana mau tidak mau kami stres ya, artinya kami stres seperti apa ya karena tuntutan gaya hidup yang ada di Bekasi, di Jakarta dengan mobilisasi yang tinggi ya, keluar rumah dikit udah macet ya. Nggak usah keluar ke jalan raya, keluar komplek rumah aja kita udah macet ya. Mau menuju jalan tol aja macetnya sudah luar biasa, masuk tol macet ya. Sehingga mau nggak mau kita stres gitu, tapi karena sering setiap hari stres sampai lupa nggak tahu rasanya stres seperti apa. Tapi kalau dites mungkin kita sudah stres level yang tinggi kali. Nah di sini tidak, di sini rileks. Saya jarang temukan kemacetan dan saya pun jarang pergi ke kota soalnya. Mungkin di kota Jogja macet gitu ya, kalau hari weekend atau pas libur-libur panjang. Tapi secara umum kalau kita keluar daerah sini ya lowong gini ya, tidak ada kemacetan. Wah ini luar biasa ya. Ini pun kita harus adaptasi gitu ya, bahwa relax itu juga bukan hal yang mudah kalau kita tidak adaptasikan ya. Jadi yang macet sekarang jadi lancar. Dan otomatis adaptasi berikutnya adalah rutinitas ya. Itu pasti ada perbedaan yang mendasar masalah rutinitas. Biasanya kita pagi sholat subuh dan segala macam, terus sudah siap-siap berangkat dan segala macam. Di sini saya masih ada pekerjaan, ya masih kerja, saya masih punya usaha, tapi tidak harus saya lakukan setiap hari. Sebenarnya di Jakarta juga seperti itu, di Bekasi juga seperti itu, tapi di sini lebih rileks gitu. Saya lebih rutinitas saya jadi agak berbeda, bukan agak berbeda ya, jadi berbeda dengan di Bekasi. Jadi di sini rutinitasnya pagi bangun bisa jadi saya kasih makan unggas ya, terus beres-beres pohon, apa yang dilakukan lah di kebun banyak, karena kebun kami tidak terlalu luas, tapi cukup mensibukkan ya. Jadi ada pekerjaan, ada kegiatan yang bisa kita lakukan di keseharian. Kurang lebih itu. Jadi pertama masa adaptasi ini yang menurut saya agak cukup berat ya. Di awal-awal kami mesti ikut
flow yang ada di masyarakat sini dan seterusnya ya. Tapi tidak sesulit yang dibayangkan lah ya. Adaptasi itu, manusia itu punya kemampuan beradaptasi yang bagus ya, dan alhamdulillah masa adaptasi itu bisa kita lewati ya, bisa kita smooth lah dengan cukup bagus ya. Kita bisa mengikuti apa yang ada di sini, kita ikuti arusnya, kita tidak berusaha merubah orang lain, tapi kita sendiri yang harus berubah mengikuti ritme yang ada dulu di sini ya. Kita temukan polanya dulu seperti apa dan seterusnya. Jadi itu tahapan pertama kami dalam 2 tahun pertama tinggal di desa, yaitu adaptasi. Kita lanjutkan yang berikutnya nanti ya. Halo sobat, setelah masa adaptasi yang berikutnya adalah kita melakukan banyak hal baru ya, banyak hal baru, dan ini harusnya kita harus kejar ya, kita harus kejar karena ini benar-benar hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, banyak sekali ya. Jadi tinggal di kota ya beda memang dengan tinggal di desa ya, kota sama desa ya beda gitu ya. Dan ini banyak hal yang baru yang nggak pernah kita lakukan. Orang kota nggak akan lakukan itu gitu ya. Tapi bagi orang desa satu hal yang biasa. Dan senangnya saya, yang biasa bagi orang desa itu adalah kemewahan buat kami. Ini mewah sekali gitu, kayak main di sungai, ngelihat sungai jernih airnya gitu. Sama orang sini biasa aja, sama saya mah udah Masya Allah, ini mewah sekali gitu ya. Jadi banyak hal yang baru. Yang baru apa saja? Yang pertama adalah tentu suasana, budayanya, orang-orang baru ya, circle kita jadi baru, tetangga kita baru, orang banyak kita jadi orang baru gitu ya. Jadi lupakan status sosial atau apapun ketika Anda di Jakarta atau di Bekasi sebagai apa, ketika kesini ya kita jadi orang baru gitu ya, bener-bener newbie gitu ya. Jadi orang baru, orang tidak kenal kita siapa kita, yang nggak ada masalah gitu ya, tapi kita harus tampil itu, punya circle baru, tetangga baru, orang baru, punya RT baru ya, semuanya serba baru, budayanya baru, suasananya baru ya. Ini harus kita hadapi gitu ya, harus kita kendalikan diri ini ya, mensikapi bahwa kita sebagai orang baru yang nggak usah macem-macem gitu ya. Orang baru ya tampil sebagai orang baru ya, karena memang di desa ini ya agak berbeda semuanya dengan di kota. Terus bahasa ya, saya walaupun saya orang Jawa, orang tua bapak ibu Jawa, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa karena saya lahir besar dan seterusnya di Jakarta ya, bahkan kuliah saya di Bandung ya. Jadi bahasa Jawa juga jadi bahasa yang baru, apalagi buat istri saya dan anak saya itu lebih baru lagi gitu. Kalau saya agak paham-paham ketika orang ngomong, tapi saya tidak berani bicara ya. Terus kayak budaya baru gotong royong ya, di kota kita nggak ada ya. Kita nyebutnya kerja bakti, tapi beda kerja bakti dengan gotong royong ya. Di sini gotong royong itu kayak ada ada keguyupan, kebersamaan, seru lah. Ini satu hal yang baru bagi saya ya. Dan semua di sini sebuah digotong royongkan ya, apapun hampir semuanya urusannya digotong royongkan, rame-rame ya. Konsumsinya juga setiap warga ada yang mendonasikan segala macam, seru deh ya. Terus hal berkebun, sini juga baru buat saya berkebun ya. Saya punya kebun waktu di Bekasi, tapi tidak seluas di sini, tidak sevariatif di sini, tidak lebih menantang dibanding di sini ya. Di sini kita benar-benar berkebun sayuran ya. Kita nanam palawija, menanam sayuran, kita belajar ketahanan pangan, self sufficient ya. Yang tadinya beli kita coba tanam tomat, cabai, terus ya sayur-sayuran lah, mulai dari terong, terus sawi, kangkung, bayam, segala macam kita belajar menanam di sini ya. Dan kita belajar organik ya. Ini hal yang baru. Belum lagi hal yang baru lainnya adalah beternak unggas ya.
Saya belum pernah miara ayam, miara bebek, miara entok. Di sini kita hal yang baru. Ya, kita belajar lagi, ya, bagaimana merawat mereka, menyiapkan pakan mereka dan seterusnya. Ya. Ini benar-benar satu hal baru, ya. Sobat, hal baru lainnya yang lumayan buat kami adalah berkebun, terutama terkait dengan rumput dan gulma. Dulu kita nggak pernah berpikir itu ya ketika berkebun. Ternyata tantangan berkebun ya tadi membuat kebun itu rapi, rumputnya bisa terkelola dengan baik. Ternyata pertumbuhan rumput luar biasa. Jadi hal yang baru yang kami lakukan ya tadi membabat rumput itu belum pernah kita lakukan, babat rumput. Ya di sini mau tidak mau babat rumput karena kami memang sengaja tidak pengen punya apa ya, tukang kebun gitu ya, biar kami lakukan sendirilah. Ya kebun kami ya lumayan sih ya, sekitar hampir 2000 meter persegi gitu ya. Ya lumayan untuk dikerjakan sendiri, tapi ya saya pikir asik lah ngerjain sendiri. Kan kalau nonton-nonton YouTube di luar negeri nggak ada orang berkebun pakai tukang kebun. Di Indonesia aja yang orang berkebun punya tukang kebun. Nggak, kita biarin kita kerjakan sendiri. Ya sekalian olahraga, sekalian grounding, sekalian banyak lah. Ternyata manfaat berkebun. Terkait juga dengan tadi babat rumput ya. Saya tidak pernah pakai arit ya. Lama-lama ya terbiasa kita pakai arit, pakai alat potong rumput apapun itulah. Ya jadi ini satu hal yang baru dan menurut saya mengasihkan, ya, melelahkan ya. Karena nggak pernah kita lakukan. Dulu kita menganggap remeh tukang kebun, tapi ketika kita yang melakukan sendiri, masya Allah, ya terlihat effortless. Ya tapi ketika kita kerjakan sendiri satu hal yang berbeda. Tetap perlu skill ya, perlu kesabaran ya, tapi karena kita melakukannya dengan senang hati ya enjoy saja lah. Saya tidak pernah menjadwalkan khusus ya kapan waktu untuk babat rumput, dan kita lakukan ya enak-enaknya kita lah. Kalau lagi mood pengen babat rumput ya bisa setengah hari kita babat rumput ya. Kalau lagi malas ngapain ya biarin aja lah, rumputnya tinggi ya biarin aja lah ya. Apalagi di musim hujan seperti ini, kadang speed kita membabat dengan pertumbuhan rumput kalah jauh ya. Jadi itu hal-hal yang baru yang menurut kami cukup menarik ya ketika kita harus tinggal di desa. Tapi poinnya tidak terlalu menakutkan ya. Dan alhamdulillah desa atau dusun Sokomartani ini ya tidak terlalu jauh dari kotanya. Jadi patokannya kita bisa masih pesan Gojek dari sini, kita bisa pesan food dari sini ya, GoFood dari sini ya. Jadi masih akses ke jalan rayanya masih mudah sekali ya. Dan ya tidak ada tantangan apa-apalah terkait orang ketakutan tinggal di desa, karena kecuali desanya di gunung ya. Tidak, ini kita desanya desanya di kota ya juga enggak, tapi maksudnya akses ke kotanya masih mudah. Dari rumah Soko ini hanya kurang lebih mungkin sekitar 30 menitan lah sampai Malioboro ya, sampai stasiun Tugu ya. Jadi tidak terlalu jauh, tapi vibe desanya kita dapat, vibe kampungnya kita dapat. Ini yang saya suka di rumah Soko. Nanti kita lanjutkan untuk hal-hal penting apa sih yang selama 2 tahun ini kami rasakan dengan slow living ala rumah Soko di dusun Sokomartani. Lanjutin kita. Baik sobat, yang terakhir adalah apa sih hal-hal penting ya ketika kita harus tinggal di desa. Tapi itu memang satu hal yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi poin pengalaman kami, hal terpenting adalah mindsetnya.
Artinya mindset ketika tinggal di desa urusannya adalah kita harus bisa menikmati, nikmati saja dulu gitu. Karena kalau semuanya sudah pakai ngedumel, pakai komplain kok ini nggak sesuai, ini begini, ini begitu, pasti nggak nyaman. Jadi nikmati dulu aja. Pokoknya kita nikmatin aja lah. Apapun itu, ya sudahlah kita nikmatin. Kita berempati gitu. Orang lain melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Mengapa mereka kok beda sama kita? Ya, mengapa mereka begini, mengapa mereka begitu, ya biarin saja, nikmati saja, ya. Mereka pasti punya alasan, ya. Karena orang hidup itu kan ya bagaimana lingkungannya, budayanya, ya seperti itulah. Karena kami ya saya dan istri dan anak nggak pernah nih tinggal di desa. Jadi ya banyak hal yang menurut kami aneh gitu ya, aneh baru, aneh orang sini ya, aneh ya begini begitu ya, tapi kita nikmati saja ya, pasti ada alasannya, tapi karena kita nikmati ya, lama-lama kita paham, oh iya, jadi banyak oh iyanya gitu ya, nggak ada masalah. Terus strategi kami waktu itu ya kami berbaur, kami nggak mau eksklusif tinggal di sini ya. Saya anggap udahlah kita nol lagi lah ya. Kita berbaur dengan siapapun, tetangga ya, RT, padukuhan ya, di masjid. Semua kita bisa berbaur, kita berbaur ya. Ya kendala saya mungkin di bahasa ya. Saya ngerti tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi sejauh ini nggak ada masalah kok. Mereka juga bisa bahasa Indonesia, tapi karena memang terbiasa bahasa Jawa ya, ngobrol dikit pasti bahasa Jawa, nggak mungkin bahasa Indonesia gitu ya. Terus hal terpenting ketika pindah di desa menurut saya juga terkait dengan akses listrik dan internet, ini juga perlu kita pikirkan. Dulu sebelum pindah sini saya sudah survei di sini, ternyata di Sukomartani listrik nggak masalah ya. Anda mau punya rumah kebutuhan wattnya sekian ribu juga bisa disediakan. Terus yang terpenting akses internet. Alhamdulillah di Sukomartani kita ada 2 provider internet yang bisa kita pilih. Jadi menurut saya tidak ada masalah ya. Karena walaupun kita tinggal di desa ya, tinggal di kampung seperti ini, menurut saya update itu penting. Bukan update informasi berita-berita nggak jelas ya, tapi artinya akses kita ke dunia maya itu, ke seluruh dunia itu harus tetap ada ya. Biarin tinggal di desa ya, tinggal di kampung ya, tapi visi kita global gitu, itu beneran gitu ya. Karena saya senang online, saya punya beberapa bisnis online ya, dan saya banyak dalam tanda kutip dia dapat duit dari kegiatan online saya gitu. Jadi akses internet bagi saya satu hal yang penting. Dan berikutnya ketika pindah sini saya langsung berpikir bagaimana saya harus mengenerate revenue. Saya harus punya penghasilan ya dari tinggal di sini. Ini yang langsung kita pikirkan bagaimana supaya tetap penghasilan jalan gitu ya. Walaupun sudah ada, tapi saya pengen punya yang memang khas di sini gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya. Akhirnya kita generate banyak beberapa ide bisnis kita lakukan. Tapi poin terpenting menurut saya untuk orang-orang seusia kita ya, maaf, untuk yang sudah 55 tahunan ke atas ya, kita harus maksimalkan potensi kita. Orang 55 tahun ke atas itu harusnya sudah punya pengalaman, sudah lebih bijaksana, ekspertisnya ada gitu ya, punya pengalaman, udah segala macam lah, hal-hal lain yang rumit-rumit itu udah punya clue-nya ya. Jadi bisnis yang kami lakukan adalah bisnis yang istilahnya maksimum outputnya dengan minimum effort ya. Artinya apa ya, saya nggak mau kalau suruh kerja lagi ya, kerja jam 8 sampai jam 5 ya, dengan digaji sekian atau dapat, enggak, saya tidak mau seperti itu ya. Saya mau mungkin kita kerjanya 1-2 jam tapi bisa penghasilannya kayak orang bekerja 8 jam. Apa itu ya? Nah, itu yang kita pikirkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya menurut saya yang paling menarik adalah punya aset digital. Seperti punya akun IG, punya channel di YouTube ya. Itu bagian yang cukup baik menurut saya ya. Tinggal kreativitas kita yang harus kita
tingkatkan ya. Saya banyak memberikan training ya, ngajar, memberikan pelatihan apapun, karena saya cuma sharing pengalaman selama 50 tahun saya hidup ini gitu ya. Banyak yang sudah saya lakukan dan segala macam, ini bisa kita sharing dan ini bisa menghasilkan uang ya. Dan itu effortnya tidak banyak gitu, artinya ya orang kita cerita apa yang kita tahu ya, ditambah pengetahuan, tetap harus baca, tetap harus update ilmu, tetap harus terus belajar gitu ya. Karena bukan artinya dengan tinggal di kampung kita jadi jumut ya, jadi jumut terus kita jadi terkukung nggak ngerti apa-apa, tidak ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan sebenarnya tinggal di desa. Jadi saya rasa itu ya, sobat yang tertarik dengan kehidupan slow living atau berencana untuk berslow living di kampung ya. Jadi nggak perlu takut, tantangan tetap ada ya. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan effort tertentu juga ada, karena harus adaptasi dan segala macam. Tapi saya yakinkan bahwa itu menyenangkan. Jadi memang ada adaptasi, memang susah, tapi susah-susahnya itu ya lebih menyenangkan ya. Jadi tadi kata kuncinya dinikmati saja, nikmati waktu, nikmati kebersamaan ya dengan keluarga, dan pokoknya kuncinya dinikmati saja. Jadi insya Allah tinggal di desa itu cukup bagus ya. Tapi dengan syarat ya tetap produktif, tetap bermanfaat, tetap memberikan nilai kepada masyarakat sesuai dengan ekspertis kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita punya. Tetap kembangkan network, karena tetap kita perlu duit nih buat menghidupi masa tua kita bisa. Jadi makanya tadi clue-nya adalah usahakan bangun-bangun aset-aset bisnis, baik itu yang secara konvensional maupun digital aset ya, membangun komunitas dan segala macam. Tapi poinnya banyak yang bisa kita lakukan ya dengan lebih santai ya, lebih tidak gerasa gerusu ya, tapi lebih menikmati masa tua, tapi tetap bermanfaat dan memberikan manfaat buat orang lain. Oke, sobat slow livinger, itu dari saya. Salam dari Budi ya, slow livinger ala Rumah Soko di Sleman, Yogyakarta. Because you know I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can check it. Close to me, I got that boom boom. But all the water says is on the rise, on the rise. I see this magazine, looking at Photoshop, but no, that's not
up. November, she told me to worry about the sign. She said boys like a reeling, but boozy hold the night. You know I won't be no stick figure, silly from Barbie wrong. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Barnabas, no trouble. I'm all about the bass, Barnabas, no trouble. I'm all about the bass, Barnabas, no trouble. I'm all about the bass, Barnabas.